Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini adalah request dari subscriber. Ada juga request lain dari subscribers. Sudah dicatat dan akan dibuatkan video untuk konten selanjutnya, oke? Jadi sabar aja, kalau memang requestnya itu saya terima atau saya pertimbangkan, itu bisa dibuat untuk konten selanjutnya. Sabar ya. Kali ini kita akan membahas soal perjalanan cinta kalian ke depannya ya. Sebenarnya request subscriber tersebut itu udah tersebut itu lagi ya. Jadi request subscribernya itu bagaimana perjalanan cinta di bulan September ya. Pokoknya membahas tentang perjalanan cinta di bulan September. Tapi saya sudah lama tidak membuat pembacaan yang berkaitan energi update per bulan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya buatnya yang timeless aja. Kalaupun nanti saya buat lagi dengan tema yang sama, nggak apa-apa, itu adalah energi yang terbaca saat itu gitu. Dan itu semua kalau timeless tetap bisa ditonton kapan saja ya. Sesuai waktunya, nanti kalian bisa pilih yang sesuai dengan intuisi kalian di saat itu, di waktu itu. Bisa saja yang kalian pilih sebelumnya dengan waktu selanjutnya itu bisa berbeda, pembacaannya bisa berbeda kan, karena energi itu juga dinamis ya, perjalanan kalian juga dinamis gitu. Yang pasti gunakan saja intuisinya. Bisa saja memang perjalanan cintanya ada perubahan, ya pokoknya mungkin yang kalian pilih saat itu sesuai dengan intuisi saat itu adalah energi yang lebih lebih resonate untuk saat itu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi yang pasti ini saya buat timeless ya. Kalau saya buat tema yang sama di waktu yang berbeda, kemungkinan itu timeless juga saya buatnya. Jadi tetap bisa ditonton kapanpun semuanya. Jadi apa yang terbaca saat ini, mungkin saya buat lagi video lainnya dengan tema yang sama. Apa yang terbaca saat itu, bisa saja kalau kalian baca di waktu bersamaan ke depannya nih ya, di waktu yang bersamaan bisa saja ada kaitannya, mungkin bisa saling melengkapi. Itu kalau resonate, oke? Itu aja pokoknya. Ya saya pikir cukup ya. Jadi selalu gunakan intuisi dalam memilih. Dan kalian tahu sendiri apakah itu resonate atau tidak. Kalian tahu apa yang kalian alami. Jadi silahkan ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Dan ini general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang. Tidak harus resonate di semua poinnya ya, oke? Itu udah jelas ya. Jadi seperti itu. Walaupun permintaannya adalah perjalanan cinta di bulan September, ini akan saya buat timeless. Jadi perjalanan cinta kalian ke depannya ini bisa jadi energi untuk beberapa bulan ke depan gitu. Kalian bisa tonton kapanpun, dan energinya kemungkinan bisa jadi beberapa bulan dari saat kalian menonton kalau itu timeless ya. Itu aja. Oke, jadi di sini ada 3 pilihan. Silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Di sini ada kartu 1 ya. Grup 1, grup 2, dan grup 3. Grup 1 ini ada Indiana Agate ya. Indiana Agate, Natural Agate. Kemudian ini ada Green Aventurine. Kemudian ini ada Snowflake ya, Obsidian. Terus kalau yang saya pakai ini Black Onyx dan Green Jet gitu ya. Oke, itu saja saya pikir. Silahkan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana atau grup yang mana, langsung cek di description box. Biasanya di situ ada timestampnya, oke? Oke, untuk grup 1 yang memilih Indiana Agate ya. Agate, Natural Agate. Ya baik. Kalau yang saya lihat di sini, kalian itu mungkin kemarin-kemarin ya, waktu sebelumnya, dan mungkin energinya sekarang masih seperti itu. Tapi saya pikir ini energi transisi juga. Artinya kalian mau berpindah fase kalau yang saya lihat di sini. Kalian habis melalui yang namanya relationship atau hubungan yang sama aja ya masalahnya gitu. Kalau saya lihat di sini ya,
Sebelumnya saya mau memberikan saran ya, terserah sih mau atau tidak, nggak masalah. Tapi kalau kalian sedang merasa terluka, ya terluka gitu, karena realita ini gitu, realita percintaan bisa jadi, tapi maksudnya bukan realita percintaan aja sih, realita yang lainnya. Maksudnya masalah itu kan bukan hanya masalah percintaan, kalian juga punya masalah di luar percintaan gitu. Ada orang-orang di luar sana yang menyakiti kalian misalkan ya, itu udah biasa ya. Ada orang yang antagonis seperti itu udah biasa. Nah, kalau kalian sendiri sebenarnya merasa terluka di dalam, merasa lelah gitu, apa ya, terkadang merasa stuck gitu, atau kalian merasa lelah sendiri gitu dengan pergolakan ini gitu. Pokoknya kalau kalian merasa butuh sentuhan energi positif, sentuhan vibe yang bisa membantu kalian healing gitu ya, mungkin kalian bisa gunakan amatis ya, sama bisa juga ini apa, stone hitam ya. Jadi bisa black obsidian, black onyx gitu. Terus kalian bisa juga menggunakan green jade gitu. Tetapi kalau untuk masalah kayak gini ya, apa namanya, ini kalian coba aja ya, karena masing-masing orang bisa saja responnya atau yang dirasakan berbeda. Kalian gak harus percaya atau tidak percaya, terserah kalian mau percaya atau tidak percaya. Tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa coba dan rasakan sendiri efeknya dalam diri kalian itu seperti apa. Jadi kalian bisa coba amatis inilah setidaknya. Kalau kalian merasa yaitu butuh apa ya, ya butuh bantuan healing, itu kan healing stone ya. Jadi kalau kalian merasa sering terjebak dalam kemarahan, apa namanya, luka gitu ya, setiap teringat sesuatu atau ada orang yang apa memberikan kalian energi negatif gitu, apalagi ya, kalian bisa pakai ini nih, apa namanya, black ini black onyx sih, tapi kalian mau pakai black obsidian juga nggak ada masalah gitu, atau black tourmaline gitu, kayak gitu. Jadi kalau kalian perlu itu sih, apa namanya, bantuan untuk healing dengan stone tadi gitu, semua memang kembali pada pikiran kita, tetapi itu mungkin yang dirasakan oleh sebagian orang ya, itu bisa memberikan kayak energi positif kayak gitu. Mungkin kalau terjebak dalam perasaan marah atau sakit atau terluka, itu lebih cepat mereda kayak gitu. Walaupun hal itu masih ada dalam pikiran, tetapi apa yang dirasakan di dalam itu lebih adem gitu, lebih mereda, nggak terlalu on fire, sakitnya nggak terlalu on fire, kemarahannya juga nggak terlalu on fire kayak gitu. Itu mungkin bisa coba gitu dengan itu tadi, stone tadi, healing stone tadi. Terserah sih ya, coba mau coba atau enggak gitu. Cuman sekedar ya informasi aja, oke? Nah, kita kembali ke sini ya, ke pembacaan kalian. Kalau yang saya lihat itu kalian memang, nah ini, kalian mungkin sedang menjalani yang namanya The Hermit ini, energi The Hermit gitu ya, kontemplasi gitu. Kalian merasa perjalanan cinta kalian selama ini tuh sama aja gitu, gagalnya itu sama aja. Mungkin kalau kalian suka, kayaknya komunikasi itu nggak sempat bertemu gitu untuk saling berbicara gitu. Mungkin ada juga orang yang suka sama kalian suka sama dia, tapi kalian nggak bertemu dalam satu komunikasi gitu. Dan mungkin kalian merasa dia tidak terlalu mengupayakan hal itu juga bisa jadi gitu ya. Kalau kalian terlibat percintaan atau hubungan dengan seseorang yang mereka cenderung agresif atau cenderung terbuka dengan perasaannya gitu, kalian cenderung bertemu dengan orang yang apa ya, ya mungkin secara komunikasi banyak ininya, apa namanya, pergesekan, itu bisa jadi ya. Jadi kalau yang satu cocok tapi kok nggak ketemu momentumnya gitu ya, giliran ketemu yang
terbuka dengan perasaannya, tapi kok banyak pergesekan dalam komunikasi gitu ya, dalam pandangan kayak gitu. Terlalu banyak konflik gitu ya. Kemudian mungkin kalian juga menjumpai yang namanya hubungan dengan siapapun itu ya, dimana kalian punya pride yang besar. Dia terutama dia maksudnya, atau mereka itu punya pride yang besar. Pride-nya tinggi, egonya juga tinggi gitu. Jadi itu menyulitkan juga dalam komunikasi, dalam kestabilan hubungan gitu. Jadi kalian lelah sendiri gitu. Nah, mungkin saat ini kalian sedang bersama orang yang seperti itu gitu, yang pride-nya tinggi ya, egonya besar, sekalinya berkomunikasi bisa banyak perdebatan gitu, kemudian pergi tapi apa ya, sama-sama menyimpan perasaan gitu ya, akhirnya merasa sama-sama terluka kayak gitu ya, kayaknya seperti itu. Jadi kok sulit bertemu gitu, bertemu dalam komunikasi itu sulit gitu kayaknya gitu ya. Pokoknya hubungan yang sama terus gitu, apa patternnya gitu ya. Dan hal itu juga sebenarnya membuat kalian tidak, apa ya, bukan tidak, belum menemukan atau mendapatkan hubungan yang stabil, yang apa ya, yang apa ya bahasanya itu, ya pokoknya stabil atau prospektif gitu ya, yang prospeknya bagus ke depannya gitu untuk kalian berdua ya. Mungkin belum menemukan itu gitu. Nah, di sini ada Seven of Swords. Jadi mungkin kalian juga sedang terjebak ya saat ini sama orang dimana kalian sama-sama tidak terbuka dalam komunikasi, karena di sini ada kartu The Moon juga ya. Ada kartu The Moon. Jadi ya begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat di sini ada Four of Pentacles dan Five of Swords juga sih. Jadi kemungkinan sebagian dari kalian juga mengalami ini ya, apa namanya, memaksakan hubungan gitu. Saat hubungan itu nggak berjalan dengan baik, nggak mencoba untuk berkomunikasi, tapi cenderung untuk menyimpan itu gitu. Masalah itu bukannya dikomunikasikan tapi disimpan. Akhirnya keadaan hubungan itu nggak pernah berjalan baik gitu, karena tidak terbuka. Walaupun terbuka itu belum tentu juga hubungan ini bisa berlanjut gitu, tetapi menyimpan itu terus gitu hanya agar itu bisa bertahan, itu juga kayaknya bukan jalan keluar gitu ya. Kalau kalian masih bisa menerima itu hal yang masih bisa dikompromikan, nggak masalah, tapi harus yakin apakah itu benar-benar bisa dikompromikan untuk jangka panjang atau enggak. Kalau enggak, lebih baik kan terbuka di depan gitu. Nah, ini energi kelompok yang mempertahankan hubungan yang banyak konfliknya, ya kan? Banyak pergesekan dalam komunikasi gitu. Tapi berusaha hubungan itu stabil, entah kalian bisa off komunikasi gitu, bisa masih berkomunikasi tapi jarang, nggak bagus gitu, itu bisa aja. Tapi kalaupun kalian off komunikasi, ini kan seperti konflik yang sebenarnya masih berjalan gitu. Tetapi hubungan ini seperti tidak benar-benar putus juga, atau seperti belum berakhir seutuhnya gitu. Jadi kayak masih terjaga gitu ya kan. Four of Cups, Seven of Pentacles. Kalian itu menanti sebuah, ya jelas, kayaknya bukan kalian aja, semua orang di luar sana yang belum menemukan relationship yang apa ya, ya mungkin gimana ya, memang sih nggak ada, relationship itu memang tidak ada yang sempurna gitu, tapi kan ya nggak minta berlebihan lah, hanya sahabat atau orang yang bisa dijadikan sahabat atau teman baik gitu ya, yang bisa nyambung dalam komunikasi, nyaman, itu kan penting ya dalam relationship. Kalau itu nggak terpenuhi kan gimana ya, itu kayak dipaksakan banget relationship itu gitu, iya kan, hanya sekedar mungkin masalah waktu, hanya sekedar masalah status kayak gitu. Tapi menurut saya, kalau yang diharapkan itu adalah seseorang yang bisa jadi teman baik atau sahabat dan bisa memberikan kenyamanan juga, apa ya, nyambung dalam komunikasi, itu saya pikir bukan hal yang berlebihan. Bukan sesuatu yang berlebihan untuk diharapkan. Itu hal yang wajar ya. Memang dalam relationship itu seperti itu. Kalau kita mau cari partner hidup kan kita
memang mau mencari teman baik gitu, sahabat untuk jadi partner hidup selamanya, karena orang itu akan jadi orang yang paling dekat sama kita gitu. Ya kan? Jangan sampai hanya status aja tapi um, terpisah gitu kan, enggak juga gitu. Harapannya itu bisa menjadi orang yang terdekat dengan kita gitu. Itu sih, oke? Okay? Nah, ini Four of Pentacles. Oke. Okay. Jadi imajinasi kalian soal hubungan itu mungkin belum terrealisasikan ya sampai saat ini. Kalian belum menemukan orang yang seperti itu. Bukan berarti kalian mengharapkan orang yang sempurna, enggak juga, tetapi yang benar-benar adalah soulmate kalian yang seperti saya bilang tadi gitu. Nyambung, komunikasinya oke, enak, nyaman, kayak gitu, cocok, kayak gitulah. Walaupun bukan berarti cocok itu tidak ada konflik, itu nggak juga gitu. Tapi kan banyak cocoknya daripada banyak pergesekannya gitu kan. Ini mau cari teman baik apa mau cari teman berantem gitu kan. Jadi itu bukan hal yang berlebihan. Cuman kalau di sini terlihatnya hal yang kalian upayakan itu gitu, itu belum terlihat atau belum tercapai gitu. Ya itu yang mengecewakan buat kalian. Nggak apa-apa, it's okay. Karena kalau yang saya lihat di sini kalian udah semakin dekat sama ultimate soulmate kalian. Kalian sudah semakin dekat dengan apa ya? Seorang yang memang kemungkinan punya hubungan yang panjang sama kalian. Bisa jadi itu adalah partner hidup. Jadi kemungkinan kalian menemukan seseorang yang bisa menjadi end game kalian. Ya walaupun kalian gak suka bermain-main dalam percintaan, tetapi dia bisa jadi finalnya, bisa jadi kayak gitu. Tapi pokoknya ini udah masa transisi, kalian kalau saya lihat menemukan sosok yang tepat untuk kalian, atau bisa dibilang jodoh kalian lah. Jodoh itu macam-macam sih, oke. The one, oke, atau terserah kalian mau menyebutnya apa, soulmate atau twin flame. Tapi ini yang ultimate. Ya walaupun twin flame itu katanya juga tidak selalu berarti menikah ya, iya kan nggak selalu twin flame itu dalam hal romantic relationship gitu kan. Karena kalau mau dilihat lagi twin flame itu apa kan, sebenarnya nggak harus soal itu gitu ya kan. Kalian udah tahu lah ya. Oke, jadi pokoknya intinya saya melihat kalian itu sebenarnya sudah semakin dekat ya pada pasangan hidup kalian gitu. Kayak gitu. Ini ada Ten of Cups atau Ten of Pentacles dan Prince of Pentacles. Ten of Pentacles, Prince of Pentacles. Oke. Ya, di sini tuh kalian dengarkan intuisi kalian. Bisa jadi kalian tuh sudah tahu jawabannya. Ya, kalian hanya perlu mendengarkan lagi intuisi kalian gitu. Oke, atau pokoknya kalau yang saya lihat di kartu ini sih lebih pada sebenarnya kalian sudah tahu. Jadi dengarkan lagi intuisi kalian, atau bisa juga sebagian dari kalian orangnya sudah dekat gitu. Ya, kalian hanya disuruh menggunakan intuisi, intinya gitu sih. Oke, dekat sama ini ya, orang terakhir untuk kalian lah ya. Maksudnya pasangan yang orang yang bisa kalian jadikan pasangan kalian untuk jangka panjang. Harapannya sih ini orang yang terakhir dong ya, kayak gitu. Kemungkinan ke arah komitmen gitu ya, dan hubungan itu bisa berhasil. Pokoknya ini masa transisi kalian. Kalau kalian sebelum-sebelumnya hubungannya gagal terus dan nggak berjalan mulus atau nggak bertahan lama ya, atau toksik, atau hubungannya gak asik gitu ya, kalaupun bertahan juga kayak nggak jelas gitu, it's okay. Ini masa transisi. Saya melihat kemungkinan ini akan menuju pada hubungan yang membahagiakan gitu ya, kayak gitu. Kalau kalian sudah melalui masa-masa ini ya mungkin kalian sudah semakin dekat ke sini gitu. Saya lihat sih ini terserah kalian mau menikahnya kapan ya, kalaupun kalian belum menikah gitu. Tetapi apa namanya, kalian kalau yang saya lihat di sini ya, mungkin beberapa bulan kalian bisa bertemu dengan orang itu gitu. Beberapa bulan, entah bertemu dalam komunikasi ya kan, atau bertemu tatap muka kayak gitu.
beberapa bulan. Terserah sih kalian mau menikah kapan, tetapi saya melihat beberapa bulan kalian bisa menemui orang itu. Menemui itu bisa macam-macam ya, bisa juga bertemu dalam komunikasi kan, setelah off atau tiba-tiba dia muncul gitu. Gini, kalau memang ini orang yang sudah kalian tahu ya, kalian memang bisa bertemu lagi di komunikasi ya, memang komunikasi bisa jalan lagi gitu. Tapi bisa juga sih intinya, kalaupun ini bukan orang yang lama atau orang yang sudah pernah ada, itu juga bisa kalian bertemu, mungkin bisa jadi di sosial media itu juga bisa kan gitu. Oke. Iya sih kalau yang saya lihat di sini, oh ya, oke. Ini ada yang menarik ya di kartu ini, kartu tambahan yang saya lihat di sini. Di sini ada Two of Pentacles, lalu ada King of Prince lagi kan. Prince of Pentacles-nya keluar 2 kali. Prince of Pentacles, dan ini ada King of Wands, dan di sini ada Two of Pentacles. Jadi kalau saya lihat kemungkinan kalian ini akan memilih nanti, ya, akan ada 2 orang gitu. Setidaknya 2 orang. Nanti kalian, nah di sini disuruh mendengarkan lagi intuisi kalian. Siapa yang memang benar-benar untuk kalian gitu. Di antara 2 orang itu. Kayak gitu sih. Jadi ya nyalakan intuisi itu, buka intuisi itu, dengarkan itu gitu ya. Kemungkinan setidaknya ada 2 orang dan harus memilih di situ. Di sini saya juga melihat ada Six of Wands. Jadi sebenarnya ini udah menuju pada kesuksesan hubungan lah ya. Kemudian ada kartu The Moon. Oke. Jadi ini masalah ketidakterbukaan. Tadi saya udah bilang tidak terbuka. Ini agak susah. Ini bisa jadi orang yang memang sebenarnya mencintai kalian gitu, tapi dia tidak terbuka sama perasaannya gitu. Sampai pada akhirnya, ya kalau dia mau apa ya? Kalau dia nggak mau ini berlarut-larut seperti ini, nggak jelas seperti ini, akhirnya dia terpanggil juga untuk apa ya? Mengungkapkan itu atau membuka itu gitu. Jadi masalah perasaan yang tidak dibuka gitu, akhirnya serba jadi salah paham gitu, kayak gitu sih. Tidak tidak apa ya, tidak jujur gitu sama perasaannya. Mungkin masalahnya di situ. Bisa jadi ini, kalau yang saya lihat sih kemungkinan ini orang yang memang sudah suka sama kalian ya, tapi dia memilih diam ya. Bisa jadi dia akan datang dengan pengakuan gitu kalau yang saya lihat itu ya, seperti itu sih. Ten of Cups kan di sini. Oke, itu saja saya pikir udah cukup ya. Jadi ya tenang aja, sabar aja. Sabar aja, ini saya lihat sih kemungkinan nggak nyampe setahun lah ya. Aduh kok nggak nyampe setahun, harapannya sih bulan ini gitu. Nggak apa-apa kan, ini general reading, jadi waktu orang beda-beda gitu. Tapi intinya ya ada yang lebih cepat, ada yang agak lama, tapi agak lamanya saya pikir nggak nyampe setahun juga sih. Setidaknya apa ya, orang itu akan berbicara juga tentang perasaannya, oke? Dan ada pilihan yang harus dipilih gitu. Kayaknya kalian tahu deh ini pilihannya siapa. Kalau kalian sudah tahu itu, cuman kalian masih bingung. Terus bingung juga dengan keadaannya yang membeku seperti ini, oke? Nggak apa-apa, nanti kedepannya akan ada clarity, oke? Pokoknya semuanya jadi lebih jelas. Tabir itu mulai terbuka gitu kali ya bahasanya. It's okay, ini ada sukses kok ya. Jadi hubungan ini masa transisi pada hubungan yang lebih stabil. Oke? Itu saja dari grup 1. Jadi semoga kalian ini apa namanya? Segera mendapatkan jawaban ya. Jadi kalau saya lihat 2 orang ini ya, sebenarnya sebenarnya dua-duanya itu pekerja keras. Kalau saya lihat dua-duanya pekerja keras, cuman kalian merasa satu itu lebih dewasa gitu ya. Terus kalau yang saya lihat, salah satu di antara mereka itu ada yang cenderung impulsif gitu ya. Kemudian apalagi ya,
Ya gimana ya, terkadang dua-duanya ini pride-nya tinggi, jadi mereka agak sulit untuk jujur, untuk mengaku itu emang susah gitu ya. Dari latar belakang hubungan percintaannya memang mereka itu susah mau sembarang mengakui. Mungkin mereka terbiasa dikejar, itu bisa jadi ya. Tapi salah satu itu cenderung impulsif, kemudian apa ya? eh yang mungkin salah satu di antara mereka itu ini ya, cenderung kelihatan lebih player gitu. Tetapi sebenarnya kalau mereka ini sudah menemukan yang pas gitu, mereka bukan berusaha sih, akan setia sendiri ya, walaupun setia itu relatif ya. Maksudnya relatif itu mau setianya dari sudut pandang apa gitu ya. Setia secara perasaan atau setia secara fisik. Fisiknya sih setia, tapi perasaannya ternyata kemana-mana ya kan, pikirannya kemana-mana. Nah, tergantung mau setia yang seperti apa. Tapi intinya sih kalau yang saya lihat di sini, orang ini kalau sudah ketemu orang yang tepat itu ya udah gitu. Asal dua orang ini ya, kalau saya lihat jangan ditekan gitu. Mereka bukan tipikal orang yang bisa ditekan. Ya kan orang macam-macam ya. Ada orang yang mudah untuk digiring, diatur gitu, nurut gitu. Tapi mereka bukan tipikal yang seperti itu. Jadi jangan mencoba untuk menekan mereka atau memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Mereka akan cenderung memberontak, ya. Seperti itu. Ya, mereka juga dominan kalau saya lihat di sini. Jadi, kalau mau jangan berusaha mendominasi, tetapi coba saling mengimbangi aja sih, ya. Kayak gitu. Ya, sama-sama memberikan kebebasan, tetapi juga sama-sama berbicara kalau ada hal yang sekiranya memberatkan atau tidak disukai atau diinginkan, nggak apa-apa, ngobrol aja gitu. Ini masalah musyawarah dan berkompromi aja sih sebenarnya, oke? Tapi kayak gitu, ya, seperti itu. Apalagi ya? Oh ya, dua-duanya ini sama-sama keras, tadi saya udah bilang ya. Secara keuangan oke. Cuman satunya cenderung lebih agresif, impulsif. Nah, satunya agak kalem. Tapi tetap aja sih dua-duanya itu tough, jadi hati-hati gitu. Ya, apalagi kalau kalian juga tough, oke? Itu saja dari saya untuk grup 1 ini ya. Jangan lupa like, share. Kita ketemu lagi di video lainnya, oke? Bye. Oke, ini untuk grup 2 yang memilih Green Aventurine ya, Green Aventurine. Oke, ini hasil pembacaan kalian. Kalau saya lihat sih ini ada persamaan dengan grup 1 ya. Mungkin kalian sebelumnya ingin memilih grup 1 gitu, tapi bingung grup 1 apa grup 2 ya. Nah, ini pembacanya agak sama sih. Nah, oke. Aduh. Sebentar. Ya, oke. Cukup. Kalian juga sebenarnya udah dekat sama yang namanya keputusan final dalam hal percintaan, dan kemungkinan ini berujung pada pernikahan atau komitmen ya. Itu kalau saya lihat, ini kan lagi bahas percintaan ya, jadi komitmen dalam percintaan gitu ya. Iya, oke. Ini kalau yang saya lihat, kalau dari grup 1 kan ada juga vision lain ya, karena itu kan general reading, jadi nggak cuma satu vision aja karena yang nonton banyak. Kalau dari grup 1 itu ada juga vision, mereka harus meninggalkan hubungan toksik, lalu setelah itu mereka akan bertemu dengan orang yang lebih tepat. Jadi semacam kayak melepaskan sesuatu yang sudah tidak baik lagi untuk hidupnya atau untuk badannya gitulah, semacam itu ya. Jadi semacam kayak pergantian kulit, jadi harus ada, ya itu harus ada yang dieliminasi dulu ya. Mungkin sel kulit mati itu harus dibantu dengan apa ya, dengan proses eksfoliasi kali ya. Jadi biar sel-sel kulit mati itu apa namanya, rontok gitu ya, atau apa namanya ya, pokoknya gitulah. Sel-sel kulit mati dilepaskan untuk memberikan tempat buat sel kulit yang baru gitu, kayak gitulah intinya. Tapi intinya kalau mau sesuatu yang lebih bagus ya, memang harus melepaskan sesuatu yang toksik itu gitu. Itu kalau dari grup 1 gitu ya, berani melepaskan sesuatu yang sudah
toksik dalam hidupnya gitu. Berani mengambil resiko itu gitu. Jangan takut nanti kalau dilepaskan kok ntar nggak ada gantinya lagi. Nah, di situ resikonya gitu. Berani apa nggak melawan pikiran seperti itu, karena itu menentukan proses mereka juga sih. Mereka sudah berada di fase mana gitu. Kalau mereka berani untuk lepas dari sesuatu yang sudah tidak sehat untuk diri mereka gitu, dan gak mau bergantung sama yang namanya status, maksudnya harus punya status, takut sendiri kayak gitu, mereka sudah berani keluar dari situ, artinya mereka memang fasenya sudah mau memasuki fase transisi gitu kan, menuju kebahagiaan yang hakiki gitu ya, bertemu dengan seseorang yang tepat. Memang pemikiran mereka itu menggambarkan mereka sedang berada di fase mana gitu sih, kayak gitu. Tapi kalau mereka masih takut-takut, nah berarti mereka masih tidak lebih dekat lagi gitu, atau masih agak jauh gitu prosesnya gitu, perpindahannya masih jauh karena mindsetnya masih seperti itu gitu. Jadi mungkin orang yang tepat itu masih jauh juga gitu, atau mungkin sudah ada di sekitar tapi masih dijauhkan dalam komunikasi, belum dipertemukan gitu ya. Ada di sekitar sih, tapi untuk bertemu dalam komunikasi, dalam satu pemahaman itu belum gitu, momentumnya belum dapat. Itu bisa juga kayak gitu, karena balik lagi pada fase masing-masing orang dan memang jalan hidup masing-masing orang ya, kayak gitu. Ada orang yang cepat dapat jodohnya, maksudnya dia ketemu sama satu orang dari SMA gitu ya, atau dari SD kali, terus sampai nikah sama orang itu doang gitu. Ada orang yang kayak gitu. Tapi ada orang yang harus bertemu dengan berbagai macam orang dulu gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, dinikmati aja, oke? Kayak gitu sih intinya itu kalau grup satu. Jadi kalau mereka udah berani melepaskan sesuatu yang toksik dalam hidup mereka, salah satu vision ya, vision yang lainnya sudah saya jelaskan di grup 1 tadi gitu. Mereka bisa memasuki era baru bersama orang yang lebih baik ya, lebih sehat buat hidupnya gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, ini kemungkinan orang yang sudah kalian ketahui ya, kalian sebenarnya sudah punya relationship sama orang itu. Walaupun di grup 1 itu juga ada vision ini gitu, makanya saya bilang ini ada kesamaan dengan grup 1 gitu. Cuman ada sedikit perbedaan, karena di grup 1 ada vision yang tadi saya sebut juga. Bisa jadi memang orang baru atau orang yang sudah diketahui tetapi sudah dia sudah dia ketahui tapi memang baru dalam relationship bersama orang itu gitu loh. Belum pernah punya affair atau crush sama orang itu sebelumnya gitu. Pokoknya gitulah, grup 1 ada sedikit perbedaan di situnya. Tapi kalau grup ini kayaknya ini adalah orang yang memang kalian sudah punya hubungan sebelumnya, entah hubungan crush, hubungan complicated, hubungan third party situation, pokoknya kalian sudah punya hubungan sebelumnya atau kalian sudah punya affair sebelumnya, ya itu tadi ya. Dan itu tidak hanya dengan satu orang, saya melihat di sini ada third party situation ya, Three of Cups dan The Lovers. Jadi kalau saya lihat di sini kalian bisa jadi memilih 2 orang. Di grup 1 tadi juga ada vision itu memilih 2 orang, makanya saya bilang ada persamaan dengan grup 1 gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan juga, oke? Tapi ya gitulah intinya, oke? Nah, di sini saya lihat sebenarnya kalian sudah punya hubungan dengan kedua orang itu. Atau pokoknya di antara kalian itu ada lingkaran hubungan gitu. Kalau bukan kalian yang memilih di antara 2 pilihan, mungkin orang tersebut yang punya 2 pilihan, salah satunya kalian gitu. Pokoknya di situ ada situasi, yaitu tadi third party situation. Kalian sudah punya hubungan atau kalian sudah sama-sama tahu lah perasaannya satu sama lain. Kalaupun kalian merasa belum ada official relationship gitu, baru crush, nggak apa-apa. Tapi kalian tuh sudah sama-sama tahu perasaannya. Mereka tahu perasaan kalian pun sudah tahu perasaan mereka. Kalian sama-sama suka, sama-sama tertarik. Cuman hubungan ini sempat off. Di sini ada the hangman, ya kan? Off gitu. Komunikasinya sempat, ini kayaknya lama nih off-nya nih, secara komunikasi juga ya. Tapi saya melihat, dan kalian pun tahu kayaknya ya, bahwa hubungan itu tidak benar-benar berakhir gitu, atau belum berakhir gitu, masih ada kelanjutan. Karena yang saya lihat juga memang seperti itu, Three of Wands sama High Priestess. Jadi di sini
kalian memang diminta untuk mengikuti intuisi, sama seperti grup satu, ikuti intuisi. Kalian tuh sudah tahu jawabannya sebenarnya. Hanya kalian perlu mendengarkan itu dan yakin nggak itu dengan intuisi kalian gitu ya. Karena kalau saya lihat di sini kebekuan komunikasi di antara kalian nanti ini akan mencair, karena di sini ada Ace of Pentacles dan Six of Swords. Akan ada perubahan, ada komunikasi, ada pertemuan, ada kejelasan. Kalau sebelumnya nggak jelas karena melibatkan beberapa orang, nanti ini akan lebih jelas. Third party situation itu memang tidak selalu berkaitan hanya pada dua orang dalam percintaan ya, yang aktif punya perasaan di situ, perasaan cinta di situ, romantic feeling lah ya. Tidak harus tentang itu sih. Third party situation itu juga bisa jadi antara seseorang dengan pihak lain ya, yang sebenarnya tidak secara langsung ada dalam hubungan itu, bisa jadi keluarga, teman, ya, pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau saya lihat di sini ini third party situation ya. Ini nggak harus negatif sih ya, third party situation itu bisa jadi kalian menyukai dua orang, kalian punya perasaan pada dua orang, dan mereka pun punya perasaan yang sama sama kalian, tapi kalian belum menentukan. Bisa seperti itu bisa masuk dalam pembacaan third party situation yang saya lihat di sini gitu. Jadi nggak harus berarti adanya perselingkuhan, tapi bisa juga mungkin entah kalian atau orang tersebut sebenarnya sudah punya pasangan lalu menyukai orang lain, itu juga bisa. Pokoknya kalau yang saya lihat di sini ini third party situationnya punya lingkaran hubungan yang mereka sama-sama punya perasaan di situ. Jadi bukan antara seseorang yang mencintai dengan keluarganya, bukan ya. Jadi third party situation itu bisa jadi keluarganya, teman, itu bukan. Ini third party situationnya sama-sama punya perasaan di sini gitu ya, lingkaran. Jadi ini bisa cinta segitiga, itu bisa jadi ya. Di sini ada Two of Pentacles, Two of Wands. Jadi akan ada kejelasan. Jadi saya lihat di sini kalian nanti akhirnya akan memilih atau orang yang mencintai dua orang itu yang akan memilih gitu ya. Tapi kemungkinan kalian di sini yang menyukai dua orang ya, dua orang tersebut juga punya perasaan yang sama sama kalian. Nanti mereka bisa sama-sama datang dan kalian yang memilih gitu berdasarkan intuisi kalian. Kayak gitu ya. Iya. Apalagi ya di sini? Oke, Four of Cups sama Prince of bener, Prince of Cups juga. King of Swords. Nah, ini third party situationnya memilih di antara Prince of Cups dengan King of Swords ya. Ace of Swords dan Page of Cups ya. Ini kayaknya yang harus memilih Page of Cups ini. Apakah kalian itu Page of Cups itu gitu ya. Nanti dia akan yakin dia mau memilih itu karena berdasarkan ya pertimbangan ya, kayaknya lebih klik sama yang itu deh gitu. Kayak gitu sih. Jadi memilih di antara dua orang ini. Memang kalau saya lihat nih, satu orang itu kelihatan player. Ya, Prince of Cups ini player. Kayak gitu. Tapi sebenarnya orang ini kalau udah cinta, ya udah cinta. Cuman memang karakternya kayak gitu. Mungkin kalian mungkin kalian berharap dia itu atau mereka itu lebih dewasa gitu. Tetapi ya itu kedewasaan mereka ya sampai situ gitu. Kayak gitu, dalam relationship pun seperti itu gitu. Memang kelihatannya kayak nggak serius, kayak main-main, kayak nggak serius gitu loh, kayak kurang meyakinkan gitu. Tapi kalau dilihat dari caranya mencintai, berkomunikasi dalam relationship, kelihatan terlalu emosional kayak gitu sih. Kayak kelihatan emosional tapi kelihatan kayak nggak cukup dewasa. Nah, ini masalah kedewasaan itu kan relatif ya, tapi mungkin di mata kalian seperti itu. Oke, King of Swords. Nah, King of Swords ini orangnya gengsinya tinggi kalau saya lihat ya. Jadi mungkin dia punya perasaan sama kalian. Ya, kalau yang terlihat di sini sih memang dia punya perasaan sama kalian. Mereka ini King of Swords ini punya perasaan sama kalian gitu ya. Tapi mereka itu gengsi gitu, mau mengungkapkan. Ini beneran banyak samanya juga sih sama grup 1 ya. Gengsi, terus mungkin karena nggak biasa kali ya terlalu jujur sama perasaannya gitu.
ya. Jadi kayak gitulah, gengsi, em, kelihatannya cuek gitu ya, tetapi sebenarnya mau gitu ya. Nggak apa-apa, terkadang orang kayak gini memang bisa diberi pelajaran, yaitu kalau memang dia tidak mengungkapkan isi hatinya gitu. Kalau dia tidak jujur ya sudah, dia mau berharap apa, karena dia pun tidak mengungkapkan perasaannya. Jadi dia juga sebenarnya tidak punya hak untuk berharap aja. Nggak dong, masa berharap aja nggak punya hak? Terserah sih mau berharap atau enggak, cuman eh, kalau dia tidak mengungkapkan ya apa ya, ya agak aneh juga kalau dia mau berharap gitu, ya kan. Setidaknya ada usaha untuk mengungkapkan dulu, baru ada baru berharap gitu. Ini kan kayak orang nggak belajar terus mau berharap dapet nilai sempurna gitu, gimana dong? Belajar aja belum, usaha aja belum, masa udah mau berharap dapat nilai sempurna? Ya kita boleh berharap, memang bebas, tapi ya tahu diri juga berharapnya gitu kan. Sesuai lah dengan apa namanya, usaha gitu ya. Jadi si King of Swords ini, orang ini ya, maksudnya itu tadi sebelumnya cuek, dia nggak terbuka, tapi akhirnya saya melihat sih dia kemungkinan akan terbuka sih, tapi orang ini harus dapat trigger dulu gitu. Jadi kalau dia melihat, mereka ya, kelompok ini melihat orang yang dicintai itu dekat sama orang lain ya, atau didekati orang lain ya, atau melihat orang yang dicintainya itu seperti mulai move on ya, memberikan gerak-gerik move on, dia baru sorry, bukan dia lah, mereka, karena orangnya bisa banyak ya. Mereka ini bisa jadi mulai apa ya, membuat aksi gitu. Jadi kayak gitu, harus ada triggernya ya. Masalahnya kalau mereka baru membuat aksi saat itu bisa terlambat, bisa masih ada waktu gitu, ya kan. Itu tergantung apa ya, rezeki mereka aja gitu ya. Nggak apa-apa, orang seperti itu memang harus diberi sedikit pelajaran. Kalau memang ya ini masalah pilihan dan konsekuensi sih. Kalau memang itu pilihannya, cenderung cuek, diam, nggak terbuka, nggak jujur, apa ya, nggak memperdulikan, nggak ada usaha untuk memberikan approaching gitu, ya udah itu pilihannya dan konsekuensinya, dia bisa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu aja gitu ya kan. As of Sword, Prince, ya Prince, kok Prince ya, Page of Cups di sini ya. Nanti yakin akan memilih yang mana? Pasti sih akan memilih yang cenderung dewasa gitu. Mungkin King of Swords ini lebih terlihat dewasa dari Prince of Cups. Cuman masalahnya ya ini minus dalam komunikasi itu kalau saya lihat di sini. Ya, makanya nggak heran kalau ini ada Three of Cups dan The Lovers. Third party situation, oke? Okay? Tapi tenang aja. Gini. Nah, ini kartu yang ini kalau saya lihat sih sebenarnya ini gambaran mereka ya. Maskulin itu ingin, mungkin kalian feminin ya, terserah. Ini kan kebanyakan yang nonton gendernya, sorry kok gendernya, pokoknya kebanyakan yang nonton ini wanita ya, kemungkinan ya, statistiknya sih kayak gitu. Tapi kan bisa juga ada pria yang menonton ya. Tapi intinya gini, sisi yang dominan maskulin di sini itu gimana ya, sebenarnya ingin melindungi atau membahagiakan atau inginlah menjadi sandaran femininnya gitu. Jadi ya kita punya lah dua sisi itu, tetapi mana yang dominan gitu. Yang maskulin di sini memang cenderung ingin menjadi sandaran buat femininnya, karena yang dia lihat femininnya itu adalah sosok yang terlalu tough gitu ya, mandiri, independen, ya kan. Jadi kayak kurang membutuhkan kehadirannya gitu, ya kan. Jadi sebenarnya dia ingin gitu dijadikan sandaran gitu kan. Femininnya itu sedikit manja sama dia, atau apa ya, agak sedikit bergantung gitu. Terserah ya kalian mau bergantung atau tidak, itu pilihan kalian gitu. Tapi kalau kalian sudah biasa mandiri ya nggak apa-apa juga. Tapi kan bukan berarti mandiri itu kita nggak bisa minta tolong dia, ya kan. Nggak apa-apa untuk bermanja dan minta tolong gitu, itu bukan berarti kita membutuhkan banget. Sorry, kok membutuhkan banget? Iya, maksudnya dengan
ada atau tidak ada dia juga kita bisa melakukan itu, tapi sesekali sekedar untuk sayang-sayangan kayaknya nggak masalah lah ya gitu. Saling apa namanya ini, apa ya bahasanya tuh, melayani gitu lah ya bahasanya. Oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang maskulin itu sih ingin seperti itu gitu, kayak gitu, ingin menyentuh hati femininnya gitu. Cuman ya itu tadi, ya ini kan masalah komunikasi ya, masalah terbuka, keterbukaan gitu. Terus yang saya lihat sebenarnya nanti kalau kalian sudah mencapai titik itu ya, titik komunikasi itu, kalian sama-sama terbuka, kalian sudah jelas nih ya, apa namanya, kedepannya bagaimana, sudah punya hubungan yang stabil, sebenarnya maskulin itu akan cenderung melindungi femininnya gitu. Walaupun femininnya cukup tough, tapi mereka ini akan melindungi, bahkan melindungi feminin dari orang-orang yang mungkin pernah menyakiti femininnya gitu. Pokoknya menjaga banget, cenderung protektif, oke? Nah kemudian, di kartu ini kalau saya lihat sih, mungkin kalian tuh sebenarnya sudah tahu dua orang ini pasti akan menjadi keputusan final kalian gitu. Cuman apa ya, kalian mau melangkah itu ragu-ragu gitu, nggak apa-apa, ini masalah proses aja. Tapi balik lagi, kalian sudah tahu, kalian hanya perlu dengarkan intuisi ya, intuisi dan hati nurani. Nah ini lanjutkan, oke, lanjutkan, karena ini sudah, kalau saya lihat sih ini sudah jalan menuju itu tadi, final destination final destination dalam hal percintaan ya, jadi sama orang tersebut gitu, kayak gitu sih. Oke, ini sudah di jalurnya, hanya tinggal terus dan kalian akan sampai. Itu kalau saya lihat di sini ya, dari grup 2 yang memilih Green Aventurin. Jadi semoga kalian mendapatkan kejelasan segera ya, semoga segala kesalahpahaman atau hal yang belum sempat tersampaikan gitu bisa segera tersampaikan gitu ya, karena mungkin saja yang dijaga itu tadi tidak sempat disampaikan, itu sebenarnya hal yang bisa merubah hubungan gitu, kayak malu, gengsi untuk menyampaikan itu, tapi sebenarnya kata-kata itu cukup powerful gitu, karena begitu diungkapkan, begitu tahu, keduanya sama-sama tahu, hubungan ini jadi kuat, itu bisa jadi gitu kan. Jadi ya semoga kedepannya ada kejelasan, oke? Dan sukses saja, oke? Kalau saya lihat ini sebenarnya udah semakin dekat sama kayak grup 1, jadi ya dalam 1 tahun, tapi saya pikir nggak nyampe 1 tahun lah, beberapa bulan ini, oke? Ini energinya kayak gitu, oke? Bisa jadi tahun depan kalian sudah jelas ini mau dibawa kemana gitu ya. Dibawa kemana, udah jelas lah pokoknya, oke? Itu saja, ini kan sudah mau akhir tahun ya. Ya, good luck, thank you, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya, oke? Bye. Oke. Ini untuk grup ini ya. Untuk grup 3 yang memilih snowflake ya, snowflake. Ini obsidian. Tapi bukan yang black obsidian gitu. Yang hanya warna hitam aja. Kalau ini black onyx kan. Ada lagi sebenarnya. Maksudnya tadinya ini sih, kalau sorry intermezzo ya. Jadi kalau kalian butuh stone yang bisa menyerap energi negatif gitu ya, kalian coba stone yang warna hitam, jadi kayak black onyx atau black obsidian atau black tourmaline. Ini kalau kalian mau, ini kan dari alam ya, ini batu alam gitu. Apa namanya ya, itu sebenarnya hal yang biasa gitu, maksudnya jangan sampai diartikan hal yang negatif, terserah sih ya, cuman itu kan khas dari alam, dimana
hal-hal yang ada di alam ini punya fungsinya masing-masing ya. Kunyit itu dari alam, punya fungsinya sendiri gitu kan. Kayak gitu aja sih. Nah, ini batu alam, saya pikir punya fungsinya juga gitu. Sebagian orang meyakini itu tadi fungsinya. Ya, selain untuk healing stone tadi, ini juga yang warna hitam itu tadi saya bilang, batu-batu warna hitam, black onyx, black tourmaline, black obsidian itu bisa menyerap energi negatif gitu. Tapi kembali lagi, ini terserah kalian ya. Saya sih nggak menyarankan kalian harus percaya atau tidak percaya, tapi kalau mau dibuktikan aja gitu, karena bisa jadi responnya tiap orang berbeda gitu ya. Tapi kayaknya kalau memang itu apa namanya, fungsinya bisa jadi kalau diperhatikan itu ada reaksinya sih kalau memang itu fungsinya ya. Jadi energi negatif itu macam-macam gitu ya, bisa jadi orang mengirimkan sesuatu yang negatif untuk kalian, atau kalian terpapar energi negatif dari sekeliling kalian. Setidaknya itu bisa apa ya, ya pokoknya intinya itu menyerap energi negatif sih, jadi bisa mengurangi efeknya. Efeknya kayak gitu, efeknya buat kalian. Mungkin energi negatif itu kan bikin kita nggak enak ya, jadinya rasanya nggak enak kayak gitu. Gak apa, it's okay, kalau mau silakan dicoba sendiri, oke? Tapi kalau saya nih itu harus kena kulit gitu, jadi kalau nggak dipakai disentuh gitu. Kalau ditaruh di bawah bantal misalkan, saya sih nggak merasa ini ya apa namanya, efeknya gitu. Nggak tahu, ini pengalaman saya pribadi, apa yang saya rasakan gitu. Makanya silakan dicoba masing-masing, karena ya ini tergantung responnya sama kalian juga sih. Oke, kita kembali ke reading ini ya. Sebentar, ada kartu jatuh. Oke, kalau saya lihat di sini, ini kalian ini punya hubungan dengan seseorang ya. Orang tersebut mungkin sempat pergi dari kalian, atau hubungan kalian sempat terputus karena orang tersebut merasa dia belum cukup mapan untuk kalian, atau belum cukup materi untuk membahagiakan kalian gitu. Bisa jadi buat sebagian kalian, orang tersebut ya, ini bisa vice versa sih ya. Orang tersebut, sosok tersebut itu kurang diterima oleh keluarga orang yang dia cintai gitu, karena masalah materi. Intinya hubungan kalian ini sempat terputus ya, agak oke lah, ini sorry ini bisa terputus, tapi bisa juga agak sulit terrealisasikan. Artinya kalian bisa saja masih dalam relationship, cuman kurang mulus jalannya gitu, kurang agak lambat, atau ini tertunda, terhambat mau menuju ke komitmen pernikahan maksudnya ya. Kalau komitmen dalam hubungan kalian juga sudah ada komitmen sih, tapi dalam pernikahan bisa jadi terhambat di situ karena masalah materi kalau saya lihat di sini, oke? Tapi kalau ngelihat dari six of cups, kemungkinan ini sempat terputus dan kembali lagi sih. Jadi ini orang lama yang dimana mereka itu, sorry bentar ya, ini baterainya udah mau habis. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini adalah orang yang pernah punya hubungan serius sama kalian. Mereka udah serius sama kalian ya. Terus ya itu tadi masalah materi. Di sini ya, ini Prince of Sword, ini King of Sword, dan ini Nine of Pentacles. Nine of Pentacles-nya itu keluar 2 kali loh. Oke. Kalau di sini ada Five of Pentacles, di sini ada Five of Wands. Jadi bisa juga ini karena keadaan dia yang mungkin sedang mengalami masalah cukup besar dalam hal materi, finansial. Bisa saja dalam karirnya dia belum cukup oke, atau apa, pendapatannya masih nggak cukup, atau intinya dia merasa belum sukses, dia masih kurang gitu. Nah, di sini ya ada Five of Pentacles. Jadi gimana dia itu berusaha berusaha menyelesaikan situasi itu gitu ya, menstabilkan itu gitu. Dia berusaha meraih Pentacles dalam hidupnya, berusaha meraih materi dalam hidupnya, dan dia
kembali saat dia sudah merasa mapan. Kalau di sini ada Five of Wands dan The Dreamer atau The Fool, itu bisa jadi, tadi saya udah bilang, sebagian dari kalian bisa jadi mereka yang merasa punya masalah dalam hal materi ini atau finansial, itu dianggap remeh atau tidak disetujui oleh pihak keluarga dari pasangannya, ya. Atau bisa juga karena mereka ini merasa terluka di masa lalu karena masalah finansial tadi. Terus Five of Wands ini juga menggambarkan pergolakan dalam diri mereka gitu. Apakah mereka mau kembali ya, memulai sesuatu lagi yang baru atau bagaimana? Tapi ini sih kemungkinan reunian kalau saya lihat ya. Jadi kalian akan reunian sama sosok tersebut gitu. Terus sebagian dari kalian juga bisa jadi materi itu memang jadi masalah. Ini bisa juga ada pihak yang sudah menikah di sini, karena ini general reading ya, ada yang memang belum menikah, ada yang sudah menikah. Lalu masalahnya di materi gitu, dan materi itu yang bikin kalian sering konflik gitu ya, sampai akhirnya begitu mereka orang yang punya masalah finansial tadi sudah memperoleh lebih banyak lagi materi gitu, lebih stabil ya, lebih abundance, lalu mereka kembali lagi gitu. Jadi mereka kembali sudah tidak dengan tangan kosong gitu, dengan sesuatu yang lebih melimpah gitu ya, itu keuangan gitu. Oke. Itu kalau saya lihat di sini, jadi di sini Nine of Wands, Two of Cups. Nah, ini bentuk cinta sih, karena mencintai banget, jadi berusaha mempertahankan hubungan itu, berusaha mempertahankan orang tersebut ya, walaupun dia sudah merasa terluka, pride-nya, harga dirinya kayak gitu. Walaupun ya masalah keuangan terutama ini, dia atau mereka itu berusaha mempertahankan ya, mempertahankan itu ya, berusaha meraih kembali gitu. Ini orang ini sebenarnya ini loh, jalan hidupnya itu agak berat ya, lumayan berat gitu, karena di kartu ini juga kelihatan bahwa hidupnya dulu itu juga nggak mudah gitu, sampai dia harus mendapatkan orang yang dicintai pun dia harus pergi dulu untuk memperbaiki keadaannya, lalu kembali lagi gitu. Jadi banyak sekali goresan kehidupan dalam dirinya gitu loh, ya kan, banyak sekali tempaan yang harus dia terima gitu. Kerinduan ini selama perpisahan, jelas kerinduan dari kalian, bisa jadi dari dia, bisa jadi kerinduan tapi keadaannya dia merasa belum memungkinkan untuk kembali gitu. Jadi memang pengalaman hidup orang ini berat dan banyak itu kalau saya lihat di sini. Tapi orang-orang yang kayak gini kemungkinan kalau mencintai seseorang itu ini loh, apa, mereka cenderung apa ya, ya semoga aja ya, saya sih nggak berharap yang sebaliknya gitu ya, semoga aja yang baik-baik gitu buat kalian ya kan. Tapi orang yang kayak gini kalau ngeliat dari caranya mempertahankan sesuatu, terus apa namanya, perjalanan hidupnya juga berat gini, kemungkinan mereka lebih menghargai pasangannya sih nantinya gitu. Tapi ya gimana ya, saya sih orang yang lebih suka observasi ya. Kalau yang saya lihat sih kemungkinan mereka lebih mempertahankan pasangannya nanti di kemudian hari gitu. Tetapi kalau melihat realita di luar sana, sebenarnya ada juga ya orang yang mungkin awalnya susah gitu ya, terus bersama seseorang, maksudnya bersama seseorang itu dari mereka susah gitu, terus begitu dia sukses, dia bisa cheating dengan orang lain, atau dia bisa mencintai orang lain gitu, atau dia bisa selingkuh gitu misalkan, bisa mencintai yang lain juga gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Mungkin gini, kan kita nggak tahu ya kehidupan dia di baliknya itu bagaimana gitu. Kalau yang saya lihat di sini, ini posisinya itu orang ini memang sudah berusaha mempertahankan orang tersebut, walaupun dia berada di orang yang susah ini. Saya ngelihatnya energinya kayaknya berat dan susah sebelumnya. Orang ini sudah berusaha mempertahankan orang yang dia cintai ini gitu, kayak gitu, di saat dia memang susah, dan dia kembali dengan keadaan berlebih gitu, tidak dengan tangan kosong gitu. Artinya
dia sudah mengupayakan gitu, dia tahu dirinya ini yang kurang dan dia berusaha untuk memenuhi itu, jadi dia kembali lagi gitu, menepati janji pada minimal pada dirinya sendiri lah. Mungkin dia pernah berjanji dia akan kembali dengan sesuatu yang lebih stabil, lebih bisa ditawarkan gitu, dan dia buktikan itu. Artinya dia mencintai seseorang, berusaha mempertahankan itu, tidak menyerah, dan dia bekerja keras di luar sana dan kehidupannya berat kayak gini. Kalau saya lihat kemungkinan memang dia cenderung sangat menghargai dan menjaga pasangannya itu, yang dia perjuangkan itu. Tetapi kalau yang saya lihat di luar sana realitanya itu tadi, mungkin saja orang yang akhirnya selingkuh di saat dia sudah sukses itu, mungkin dia tidak bersusah payah mendapatkan pasangannya itu, pasangan pertama yang dia nikahi itu. Bisa jadi memang itu pasangan yang dia nikahi saat dia masih susah gitu, masih ya nggak yang sesukses itulah ya, pasangannya itu sudah bersama dia saat dia tidak saat dia tidak sesukses itu, belum sesukses itu gitu, sudah ya. Dan mungkin perjalanan cinta mereka itu dibilang, ya kalau mau dibilang susah itu relatif ya, nggak tahu susahnya kayak gimana, tetapi kayaknya dari effort dia mendapatkan pasangannya tersebut mungkin nggak kayak gini gitu. Ini kan kelihatan kayak orang tuh cinta dan walaupun kayak sudah merasa terluka pride-nya, tapi dia berusaha untuk apa ya, untuk memberikan pembuktian gitu. Cenderung cintanya tuh tulus kalau ini ya. Kalau cintanya dari awal udah setulus ini, kemungkinan dia itu akan sangat menjaga pasangannya di kemudian hari gitu, kayak gitu sih, sangat menjaga gitu. Nah kalau realita yang di luar sana yang akhirnya selingkuh di saat dia sudah sukses, mungkin aja perjalanan cinta mereka itu dulunya untuk bersama wanita itu atau pria itu nggak terlalu banyak effort ya. Maksudnya effort mereka dalam hidup ya banyak gitu, effort mereka sampai mereka sukses itu banyak pastinya, tetapi effort untuk mendapatkan cintanya itu yang akan dia nikahi itu mungkin tidak sebesar itu gitu. Ya mungkin kebetulan saat itu apa ya, tidak bertepuk, sebenarnya juga tidak bertepuk sebelah tangan sih, cuman sempat terputus gara-gara itu tadi. Tapi mungkin case-nya di luar sana, kalau yang saya lihat yang akhirnya selingkuh itu tadi, itu bisa jadi memang dari awal mereka udah sama-sama mengupayakan itu gitu, udah sama-sama suka, sama-sama mengupayakan itu, jadi nggak terlalu banyak effort untuk mendapatkan hati atau mendapatkan orang yang akhirnya dinikahi itu, ya kan. Cuman orang itu memang menemani di saat mereka susah, sorry, ya di saat pasangannya itu masih susah gitu, saat keadaannya masih tidak sesukses itu sudah sama orang itu gitu kan. Ya gitulah intinya, susah yang jelasinnya. Pokoknya effortnya dalam mendapatkan pasangannya mungkin nggak sebesar itu gitu, karena pasangannya pun mau bekerja di situ, mau bekerja sama untuk mensukseskan hubungan mereka gitu, ya kan. Dan pasangannya itu juga rela apa ya, bersama dia saat mereka belum sukses, saat keadaannya masih kayak gitu, memprihatinkan mungkin bisa jadi. Terus kemudian sukses, nah itu keadaan bisa berubah di situ memang, kayak gitu, ya kan, harta, tahta, dan apa gitu. Jadi bisa berubah saat sukses itu tadi gitu, karena dia merasa lebih punya banyak pilihan, punya lebih lebih punya banyak pilihan ya, atau pilihannya lebih banyak saat dia sukses itu, godaannya banyak, terutama dalam hal percintaan gitu kan, kayak gitu, seperti itu. Jadi kemungkinan bisa jadi kemungkinan untuk dia berpaling itu tinggi, masih tinggi gitu. Tapi kalau ini saya pikir sih kemungkinan sih lumayan setia ini, ya semoga aja loh ya. Karena apa ya, karena proses atau effort di awal mendapatkan seseorang itu ini sebenarnya proses seleksi alam sih. Jadi seberapa besar dia menginginkan orang itu, seberapa besar cintanya, seberapa besar ketulusannya gitu, seberapa besar terutama obsesinya gitu, itu kan dibuktikan melalui proses itu atau effort itu. Jadi kalau sampai serumit ini dan seberat ini sampai melukai ego pride-nya gitu, dia berusaha sabar dan kembali lagi sebagai seorang kesatria gitu kan, ya mungkin orang itu benar-benar berharga di matanya gitu,
ya. Kalau dari awal dia sudah melihat seperti itu, saya dari effort yang dia berikan, prosesnya seperti itu, kemungkinan dia memang benar-benar akan menjaga itu. Itu sudah melalui seleksi alam gitu. Jadi itu ibarat apa ya, buah, kok buah, nggak tahu deh apa aja. Pokoknya sesuatu yang sudah ditempa dan akhirnya memang terlihat intinya itu semurni itu gitu, memang untuk orang itu ya. Tapi kalau ini bukan berarti kalian harus melalui percintaan kalian dengan effort besar dan susah payah ya, dan tangisan, itu nggak juga sih. Cuman ini sisi positif dari proses ini itu memperjelas gitu, setulus apa perasaan yang dimiliki gitu. Tapi kalau effortnya nggak terlalu besar itu bukan berarti nggak ada cobaan ya. Cobaan dari pihak keluarga itu bisa saja ada, tetapi kalau orang dua ini, pasangan ini sama-sama bekerja sama untuk hubungan itu gitu ya, mengupayakan itu kan effortnya jadi nggak lebih besar ya. Artinya karena bergotong royong, mereka berdua kompak gitu, jadi effortnya nggak lebih besar gitu. Bagus sih, maksudnya bagusnya mereka kompak, tapi mungkin balik lagi, yang kayak gitu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka kan selalu kompak ya, karena mereka memang benar-benar soulmate, mereka terus terikat secara perasaan, hubungan mereka terjaga. Kemungkinan itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya bisa jadi ya itu tadi gitu ya, saat diuji dengan munculnya orang-orang baru ya, ketika dia sudah menapaki fase yang lebih tinggi dalam hidupnya, ya apa ya, keinginan untuk apa, jatuh cinta lagi atau keinginan yang lain itu bisa muncul gitu lah intinya. Ya itu tergantung sih seberapa besar perasaannya juga sama pasangannya dari awal gitu ya. Oke, itu aja. Jadi kalau saya lihat di sini, kalian itu ini ya, apa namanya, akan kembali sama orang itu karena dia mencintai kalian ya. Nah, di kartu ini saya pikir orang itu yang akan mendatangi kalian gitu, atau berusaha menghubungi kalian. Kayak gitu. Ya ini bisa vice versa sih. Kalau kalian gak merasa sebesar ini usahanya untuk bersama, mungkin dia akan berarti yang cenderung memberikan banyak effort untuk bersama kalian gitu. Oke, Nine of Pentacles, Prince of Swords, The Strength, Five of Pentacles. Ini saat dia merasa, ya ini ketika secara keuangan nggak baik, terus jomblo atau apa ya, harus berpisah dari orang yang dia cintai, dan dia berusaha sabar, berusaha kuat gitu. Berusaha sabar dan kuat melalui itu semua gitu ya. Five of Wands, ini the Fool, oke. Ya. Kayak gitu sih. The Chariot, Nine of Wands. Nine of Wands ini 2 kali loh. Orang ini benar-benar mau mempertahankan pasangannya sih. Ini bisa kalian, bisa mereka yang mencintai kalian gitu. Jadi vice versa. Tapi ada salah satu orang di antara sepasang ini yang lebih tidak mau kehilangan gitu, dan berusaha memegang hubungan ini gitu. Six of Wands dan Ace of Pentacles. Oke. Jadi hubungan ini sudah, ini kalian reunian sama orang ini kemungkinan langsung menikah sih kalau saya lihat ya. Ini buat yang belum menikah ya. Kalau yang udah menikah ya apa ya? Ya mungkin ini ya ya hubungan kalian setidaknya tertolong karena dia sudah kembali dengan keadaan yang itu tadi, apa, materi yang cukup untuk memperbaiki keadaan keluarga kalian gitu. Pokoknya gitu. Oke. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya kalian kayaknya 2021 ya. Ini 2020, tahun depan 2021. Kayaknya 2021 banyak yang akan berkomitmen ya. Akan berkomitmen untuk orang-orang yang hubungan sebelumnya complicated gitu maksudnya ya.
banyak yang akan dapat jawaban finalnya di 2021 ya, kayak gitu. Entah pertunangan atau pernikahan, kayak gitu. Kayaknya banyak ya. Buat orang-orang yang ini ya, yang sudah punya hubungan sebelumnya. Karena kan punya hubungan sebelumnya belum tentu juga 2021 itu akan berakhir hubungannya dalam pernikahan. Bisa aja masih tertunda di tahun yang lain gitu kan. Bisa juga. Tapi kayaknya banyak di 2021 itu yang ini apa namanya? Kalau saya lihat nih energi 2021 itu energi yang kerja keras gitu ya. Jadi mungkin karena 2020 ini banyak banyak bekunya ya. Jadi kayak passion apapun yang tertahan di tahun ini itu keluar di tahun 2021, entah dalam pekerjaan, keuangan atau perasaan ini banyak keluar di sana. Jadi passionnya itu tertanam terus kan, tertahan terus. Nah, passion yang ditahan terus terakumulasi itu nanti bisa berubah jadi energi besar. Energi besar ini mesti mulus seseorang untuk mengeluarkan energi besar maksudnya ya. Nah, energi besar ini bisa berujung pada kesuksesan dalam pekerjaan, kerja keras, ya kan? Jalan keluar dalam keuangan, pekerjaan, bisa juga jalan keluar dalam percintaan juga. Karena untuk untuk jalan keluar dalam percintaan kan juga bisa jadi butuh energi besar ya. Energi besar untuk terbuka, untuk jujur sama perasaannya. Karena buat orang-orang yang pride-nya tinggi, gengsi itu berat banget loh, cuman mau jujur bilang I love you aja itu bisa berat banget buat mereka, butuh energi banyak sih gitu. Oke, itu kalau saya lihat di sini. Jadi orang ini benar-benar mencintai kalian, kalian sudah tahu orangnya siapa. Orang ini akan kembali, mungkin orangnya sudah menghubungi kalian ya, tetapi orang ini kembali untuk langsung serius. Jadi ini ya kalian kemungkinan langsung menikah sih, atau intinya kalian membuat sesuatu yang baru bersama ya. Ini bisa pernikahan, bisa keluarga gitu ya. Ya pernikahan ya keluarga, maksudnya membangun keluarga bersama gitu. Kerjasama itu kan nggak harus punya usaha bersama dalam sebuah pernikahan ya. Dalam pernikahan itu pasti ada usaha bersama, minimal usaha bersama untuk membangun keluarga itu jadi berkembang terus gitu. Tapi usaha bersama lainnya juga bisa jadi dalam hal bisnis, itu juga bisa gitu. Oke? Jadi dari Prince of Sword ini dia berubah jadi King of Sword. Jadi dia jadi sosok yang ya jelas ya lebih kuat, bukan dari ini kedewasaan, karena kalau saya lihat emang orangnya sebenarnya udah cukup dewasa sih. Dan orangnya itu tegas, kemauannya kuat, besar, tekadnya bulat gitu ya. Orang yang nggak suka bermain-main, apalagi sama perasaan orang lain gitu. Tough orangnya ya. Cuman maksudnya perubahan dari Prince sama King, dari Prince ke King itu, ini lebih pada perubahan kestabilan ekonominya dia, kedudukannya dia gitu. Kalau mungkin dia dulu datang dengan keadaan yang kurang meyakinkan buat keluarga yang orang yang keluarga pasangannya gitu. Tapi saat ini dia datang sudah dengan kedudukan yang berbeda ya, lebih eye catching mungkin. Tapi intinya lebih kuat, lebih stabil kayak gitu. Jadi kalau orang mau melihat dari penampilan dan materi lebih apa ya, lebih meyakinkan gitu. Tapi sebenarnya orang ini itu tadi punya cinta yang, kalau saya lihat sih punya cinta yang tulus. Tapi nggak usah dengarkan saya, tapi buktikan aja. Baca dengan intuisi kalian, kalian pasti tahu. Karena ini kan belum tentu resonate. Bisa saja buat yang resonate benar dia punya cinta yang tulus, buat yang tidak resonate ya kan kalian dengarkan intuisi kalian lagi. Tapi kalau saya lihat orang ini punya cinta yang tulus. Ketika dia punya cinta yang tulus, dia akan serius untuk membahagiakan pasangannya. Dia bertanggung jawab sama keluarganya, itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Feminin atau maskulin, dia punya energi itu kalau saya lihat ya. Keseriusan itu. Dewasa orangnya, tough, tangguh gitu. Itu kalau saya lihat di sini, oke? Ini kalau nggak tertunda sih, nggak tertunda kan tadi saya udah bilang 2021 kemungkinan menikah gitu, komitmen, kemungkinan loh ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu saya ini sih, ini entah pile 1 atau pile 2, entah grup 1 atau grup 2, tapi pokoknya saya bilang terserah mau menikah kapan, tapi setidaknya
tahun depan atau 2021 itu sudah ada perubahan status, sudah ada kejelasan gitu. Kalau ini saya lihat sih udah menuju ke pernikahan gitu. Yang sebelumnya yang sebelumnya itu, grup sebelumnya itu, kalau saya bilang menikahnya kapan, terserah kapan, karena kayaknya masih banyak pertimbangan. Cuman udah jelas bahwa sama orang itu hubungannya lebih stabil, itu kayak gitu, udah lebih jelas gitu keputusannya gitu. Ya terserah kan mau merealisasikan pernikahannya kapan gitu. Cuman kalau ini saya lihat karena King of Sword-nya ini sudah tekadnya bulat, jadi dia udah mau merealisasikan segera gitu. Kayak gitu sih. Oke? Itu kalau yang saya lihat di sini. Saya pikir itu saja sudah cukup ya. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lain. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye.